Kembali di iNews Pagi, pemirsa, Richard Eliezer kembali menjadi saksi atas kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Eliezer memilih memberikan keterangan secara langsung dalam persidangan. Richard Eliezer hari ini kembali menjadi saksi atas kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Dalam sidang Selasa pagi, Eliezer memilih untuk memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim secara offline. Pilihan Eliezer untuk memberikan kesaksian secara langsung di muka persidangan mendapat tepuk tangan dari pengunjung sidang yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini sekaligus memungkinkan hakim untuk langsung mengkonfrontir keterangan Eliezer dengan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang hadir sebagai terdakwa. Padahal Richard Eliezer memiliki pilihan memberikan keterangan secara daring sesuai dengan permohonan LPSK terkait statusnya sebagai justice kolaborator. Walaupun kemudian dirubahnya, tapi ada permohonan tertulis dari LPSK berkaitan dengan saudara. Apakah saudara akan menghadiri sidang secara offline saat ini duduk di sini atau mau secara online? Offline saja yang mulia. Offline saja. Siap. Oke. Dalam sidang lanjutan ini, keterangan Eliezer terkait peristiwa di Magelang dan di Duren 3 akan digali oleh majelis hakim. Salah satu yang akan disoroti majelis hakim adalah detik-detik saat Ferdy Sambo memberikan perintah kepada Richard Eliezer untuk mengeksekusi Yosua Huta Barat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di dalam persidangan, Richard Eliezer kembali menceritakan saat diperintah Ferdy Sambo untuk menghabisi nyawa Yosua Huta Barat. Eliezer juga menuturkan usai eksekusi Yosua, Sambo menawarkan uang tunai 1 miliar rupiah dan ponsel baru kepada para ajudannya. Dia rubah posisi yang mulia. Dia rubah posisi begini, agak maju begini yang mulia. Baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Bilang begitu ke saya yang mulia. Saya cuma diam aja yang mulia, saya diam aja, saya bilang. Saya lihat ke bapak kan, bapak nangis. Baru bilang, nanti kau yang bunuh Yosua ya. Karena kalau kau yang bunuh, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita. Dia menjelaskan tangannya sudah begini yang mulia, sudah mendekat ke arah saya. Saya cuma diam pada saat itu yang mulia. Diam, baru dia bilang ini. Jadi gini Chad, lokasinya di 46. Dia bilang ke saya, lokasinya di 46. Nanti di 46 itu, ibu dilecehkan sama Joshua. Terus ibu teriak, kamu respon, terus Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu, kau tembak balik Joshua, Joshua yang meninggal. Pada saat itu saya langsung kaget yang mulia. Pada saat itu kami duduk yang mulia, duduk. Saya baru Bang Riki baru Om Kuat baru ditanya kepada saya kepada kami disampaikan ada uang karena kalian sudah menjaga ibu, nanti saya kasihkan kalian uang jumlahnya Kuat 500, Riki 500, saya 1 katanya yang mulia. Baru biasa ngobrol biasa yang mulia. Jadi sudah dibila dikasih tahu isinya dolar katanya yang mulia. Sudah ada amplop yang mulia 3. Habis dikasih tahu itu ditanyakan ke kami, kalian pakai HP apa? Karena saya pada saat itu HP dinas saya yang mulia, saya bilang siapa itu Pak? Om Kuat Samsung kalau tidak salah. Baru bapak nanya ke ibu, masih ada nggak sisa ini sisa HP gitu? Baru ibu cek sisa HP itu dibawalah 3 HP yang mulia iPhone dan disuruh ganti HP, terus ganti kartu di situ yang mulia. Disuruh ganti HP, ganti kartu. Maksudnya ganti kartu tuh ganti nomor atau? Pindahkan kartu. Selain itu, Richard Eliezer sempat emosi saat jawab pertanyaan kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Eliezer kembali tekankan bahwa dirinya di bawah doktrin Ferdy Sambo saat pembuatan BAP pertama. Dari ketiga keterangan atau keterangan saudara dalam BAP ini, ya, ini tidak konsisten semua. Saya mau tanya, yang mana yang benar? Jadi begini Bapak, dapat saya jelaskan. Biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BAP ini.
Ya harus saya tanyakan. Iya, makanya saya Harus saya tanya. Saudara penasihat hukum beri kesempatan Baik, ya, saksi Mulia. untuk menjawab. Ya, saya mau jelaskan bahwa ini harus saya tanyakan Ya. karena tidak konsisten, Yang Mulia. Silakan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Bapak Di lah, mana Pak. saudara didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali Ini kejadian tidak itu? konsisten. Sudah setelah saudara tidak ada. Izin Bapak, penasihat hukum ini menanya sama saksi sudah Saya menekan tanyakan ini tidak konsisten. Makanya tanya kita mau aja, jangan tanyakan. menekan kayak gitu dong. Sudah cukup. Penasihat hukum Nanya silakan yang bertanya senang langsung. Saya tanyakan Yang Mulia. Saya tetap bertanya karena Begini, saksi. silakan bertanya lewat majelis. Biar kami bertanya. Baik, Yang Tidak Mulia. perlu saudara Saya tanya bertanya pada terdakwa. melalui Terdakwa Ferdi Sambo mengaku akan bertanggung jawab atas kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Namun, Sambo juga meminta mantan ajudannya Barada Richard Eliezer turut bertanggung jawab atas kasus tersebut. Kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar, kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat, Riki, istri saya jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap lakukan. Tapi tidak, saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Yang Mulia, saya di bawah bintang 2 ke Mabes Polri, keterangan kebohongan dia tanggal 5. Tapi kemudian saya merubah dan mengakui semuanya itu di tanggal 8 dengan berita acara yang ada. Terima kasih Yang Mulia, saya juga mohon maaf mungkin ke saksi. Bagaimana saksi terhadap keterangan bantahan dari terdakwa? Saya tetap pada pendirian saya. Tetap pada keterangan saudara saat Joshua akibat tembakan itu. Tidak, Yang Mulia. Saudara ada di mana? Saya ada di belakang, Yang Mulia. Tadi posisi saya ada di belakangnya sebelah meja kompor itu, Yang Mulia. Saudara bisa melihat Richard menembak. Tapi pada waktu akibat tembakan Richard menembak, Joshua rubuh, saudara tidak melihat. Ya kan, jatuhnya ke samping kiri, Yang Mulia, di sana. Terus saya waktu itu ke arah dapur, Yang Mulia. Saudara berbalik arah. Iya, saya ke dapur, Yang Mulia. Karena saya dengar ada suaranya Romer, Yang Mulia. Senjata saudara pada saat itu di mana? Seingat saya ada di tas, Yang Mulia. Tasnya di mana? Tasnya ada di mobil. Ada di mobil. Melihat situasi bahwa ada penembakan terhadap Joshua, saudara ngapain? Insting saudara saat itu apa yang bicara? Waktu itu saya kaget, Yang Mulia. Terus? Kaget, terus enggak terfikirkan, kan saya pertama kali lihat orang ditembak, Yang Mulia. Terus ada suara Romer yang tadi saya bilang saya dengar suara Romer itu, yang saya ingat saya di hati suaranya. Makanya saya ke arah dapur itu, Yang Mulia. Karena mencari suaranya Romer itu, Yang Mulia. Pada waktu Romer disaksi di sini saudara tidak memberikan keterangan apapun terhadap keterangan Romer. Saya sampaikan, Yang Mulia, waktu itu, Yang Mulia, pada tanggal 9 November. Cerita seperti itu, saudara berbalik lagi itu enggak ada. Romer di luar, Yang Mulia. Saya mendengar suaranya Romer itu manggil bang itu, Yang Mulia. Saya kan di dalam, Yang Mulia, bukan Romer di dalam. Saya ke dapur untuk melihat apakah Romer di situ. Berarti saudara kan sebelah saudara Kuat. Apa yang dilakukan Kuat? Waktu itu saya terkejut, Yang Mulia. Orang tua Yosua masih menilai Putri Chandrawati yang dihadiri sebagai saksi di persidangan pembunuhan putra mereka masih berbohong. Sementara Eliezer dinilai telah jujur saat persidangan. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat, terus mengikuti jalannya sidang atas peristiwa pembunuhan Yosua melalui siaran televisi di kediamannya Muaro Jambi, Jambi. Keluarga menilai terdakwa Putri Chandrawati dan suaminya masih mempertahankan skenario yang telah disusun sejak awal namun menimbulkan tanda tanya keluarga.
Samuel Huta Barat mengaku dirinya saat ini hanya bisa menyerahkan kepada majelis hakim untuk menilai kesaksian Putri Chandrawati yang terlihat banyak berbohong. Sampaikan kepada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, stoplah yang mengolah sandiwara-sandiwara lama ini. Masyarakat sekarang ini sudah pada cerdas, sudah bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, sudah bisa menilai mana sandiwara, mana yang kenyataan. Tidak mungkin, apalagi dibilang si PC itu, dia dibanting sampai 2 atau 3 kali ya. Oh ya, kalau dibanting tentu sudah ada memar badannya dong. Nah, dibanting sampai 3 kali, baru dilecehkan ataupun diperkosa. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Rapat paripurna DPR RI menyetujui dan mengesahkan Panglima TNI baru Laksamana TNI Yudo Margono menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Laksamana TNI Yudo Margono mengaku siap melanjutkan dan mengembangkan program-program TNI. Rapat paripurna DPR RI pengesahan calon Panglima TNI dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani. Rapat digelar di ruang rapat paripurna DPR Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dari 575 anggota Dewan, tidak banyak yang hadir secara fisik. Sebagian mereka hadir secara virtual dan dinyatakan quorum. Dalam paparannya, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid mengatakan semua fraksi di Komisi 1 menyatakan Laksamana TNI Yudo Margono lolos uji kepatutan dan kelayakan Panglima TNI. Fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc dari jabatan Panglima TNI dan persetujuan untuk menetapkan pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono SEMM sebagai Panglima TNI, apakah dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Laksamana TNI Yudo Margono akan menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang pensiun pekan terakhir Desember ini. Laksamana TNI Yudo Margono siap melanjutkan program TNI yang sudah ada. Ini menunggu untuk dilantik Bapak Presiden. Setelah itu tentunya kami akan melaksanakan tugas-tugas ke Panglima TNI. Dan seperti yang kemarin sampaikan, saya akan melanjutkan dan tentunya juga akan meningkatkan hal-hal yang sudah ataupun program-program yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan ke depan sesuai dengan fit and proper test maupun kehendak rakyat yang kemarin disampaikan pada saya, nanti sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya fungsi Panglima TNI akan saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Laksamana Yudo Margono lahir di Madiun 26 November 1965. Ia menempuh pendidikan Akademi Angkatan Laut dan lulus pada tahun 1998 sebagai angkatan ke-33. Dalam perjalanan karirnya, ia pernah menjabat sebagai Komandan Lantamal 1 Belawan periode 2015-2016. Panglima Komando Armada 1 periode 2018-2019, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 periode 2019 hingga 2022, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut sejak 20 Mei 2020. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2021, Laksamana Yudo Margono tercatat memiliki kekayaan sebesar 17,97 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat sebanyak 5,52 miliar rupiah sejak 2015 yang jumlahnya 6,15 miliar rupiah. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar pleno penetapan nomor urut peserta pemilu 2024 hari ini. Rapat pleno tersebut melibatkan KPU daerah dan Bawaslu. Dalam rapat pleno yang akan digelar hari ini, KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi dan verifikasi faktual partai politik. KPU juga memastikan melibatkan KPU provinsi dan kabupaten kota serta partai politik. Salah satu agenda penting KPU Rabu malam ini menetapkan nomor urut partai politik peserta pemilu. Pengundian dilakukan untuk partai politik baru dan parpol yang tidak memenuhi ambang batas pemilu 2019. Sedangkan parpol yang melampaui ambang batas pemilu 2019 akan diberi pilihan, yaitu memakai nomor baru atau tetap dengan nomor lama.
Sementara Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng berharap Perindo mendapat nomor urut 1 digit agar memudahkan dalam memperagakan nomor tersebut saat kampanye. Karena itu satu momentum yang penting, kita berharap besok kita dapat nomor 1 digit ya, biar mudah memperagakannya kepada masyarakat. Tapi bagi kita angka itu tidak ada arti yang khusus ya. Kalau ada orang mensakralkan angka itu sekedar mitos saja. Bagi Perindo yang paling penting adalah program yang membumi dan bermanfaat bagi masyarakat. Setelah pengundian, rencananya Partai Perindo akan fokus untuk pemenangan pemilu dimulai dengan penjaringan bakal calon anggota legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024. Apa saja yang menjadi tantangan KPU dalam penyelenggaraan tahapan pemilu? Berikut wawancara rekan Syafaati Suryo dengan Ketua KPU Hashim Asyari. Jadi untuk verifikasi faktual di tingkat kabupaten sudah selesai ya. Dan sudah dilakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual oleh teman-teman KPU provinsi. Dan hasil verifikasi faktual yang sudah direkap oleh teman-teman KPU provinsi tersebut ini sudah dibawa ke Jakarta, sedang kita siapkan untuk persiapan rekapitulasi di tingkat nasional hasil verifikasi faktual dan juga penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Baik, Pak Hashim, lalu apa saja tantangan yang dihadapi oleh KPU selama proses verifikasi faktual ini berjalan, Pak Hashim? Verifikasi faktual itu adalah mencocokkan kebenaran administratif yang di aplikasi awal dinyatakan memenuhi syarat gitu ya, persyaratan administrasi, itu kemudian dikonfirmasi, diklarifikasi dengan situasi faktualnya di lapangan. Apakah verifikasi faktual ada pengurus, status kantor, kemudian keanggotaan ya. Nah itu kemudian diklarifikasi atau diverifikasi secara faktual apakah yang disampaikan di dalam dokumen administratif itu sesuai atau tidak dengan situasi faktualnya. Ini yang dilakukan. Nah dengan begitu tantangannya kan karena situasi lapangan, Mbak. Terutama yang paling berat adalah verifikasi anggota partai ya. Mengapa? Karena anggota partai itu didaftarkan sesuai dengan alamat KTP. Sesuai dengan alamat KTP maka misalkan Kota Depok misalkan, maka anggota yang didaftarkan oleh pengurus partai di Kota Depok itu adalah anggota yang domisili yuridis sesuai dengan KTP-nya tinggal di Depok. Tapi secara faktual kan bisa jadi orang Depok itu kerjanya di Jakarta. Maka kemudian kita verifikasi faktual kan ada kemungkinan tidak dapat ditemui misalkan. Maka kemudian KPU membuat mekanisme, ada beberapa metode ya untuk verifikasi faktual anggota. Misalkan pertama ditemui sesuai alamatnya. Kemudian kalau tidak ketemu dikomunikasikan dengan pengurus partai untuk dikumpulkan, ditemui secara kolektif. Kalau kemudian tidak, bisa menggunakan video call. Mungkin orangnya domisili memang di Kota Depok gitu ya, orang kerja di Jakarta, maka bisa menggunakan video call. Atau bisa juga karena situasi-situasi tertentu, kemudian anggota yang nggak bisa ditemui, nggak bisa dikumpulkan, nggak bisa video call, bisa kemudian dibuat rekaman video, misalkan mengaku si A, saya anggota partai ini buktinya ada KTP dan ada KTA, kira-kira begitu. Pemirsa, teknologi informasi memungkinkan pelayanan publik ini dilakukan secara digital. Selain cepat, mudah, dan transparan, sistem digital memungkinkan masyarakat mendapatkan pelayanan secara efisien dan real time. Masyarakat Jawa Barat kini mendapat kemudahan dalam mengakses berbagai macam pelayanan publik dalam satu atap. Melalui Mall Pelayanan Publik Digital atau MPP, hasil inovasi Dinas PMPTSP Jawa Barat bekerja sama dengan pemerintah pusat, BUMN, dan BUMD ini memudahkan masyarakat mengakses berbagai bentuk pelayanan dari mana saja.
Melalui website mppdigital.jabarprof.go.id, masyarakat bisa mengakses layanan publik secara virtual. Kita melihat rata-rata pembangunan mall pelayanan publik fisik ya, yang sifatnya fisik kurang lebih di angka rata-rata Jawa Barat adalah 9 sampai 10 miliar per kabupaten kota. Nah, namun dengan mall pelayanan publik digital biaya kita akan lebih murah. Jadi mungkin antara 300 sampai 500 juta gitu ya rupiah untuk 27 kabupaten kota. Layanan MPP ini rencananya hadir di seluruh daerah di Jawa Barat. Dari 27 kabupaten kota, hingga saat ini baru 12 daerah menerapkan mall pelayanan publik. Komitmen kami terus melakukan percepatan terhadap kegiatan berusaha dan perizinan-perizinan lainnya ya, yang juga sebetulnya tidak hanya ke PPTSP tapi ke instansi vertikal seperti pengurusan paspor, KTP, SIM dan sebagainya seperti itu. Jawa Barat sudah menginisiasi dan kami tentu juga sudah punya konsep untuk membantu semua kabupaten kota di Indonesia menerapkan MPP digital. Dengan pengintegrasian layanan ke dalam sebuah portal MPP digital, masyarakat akan dimanjakan dengan pelayanan publik berbasis kecepatan dan kemudahan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sebuah dokumenter spesial dirilis untuk merayakan 90 tahun studio rekaman Abbey Road, tempat The Beatles merekam album ke-11. Informasinya di iNews Pagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.